Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu yang seger banget, soto yang enaknya unik dan nikmatnya parah. Insya Allah teman-teman pasti suka banget dan ketagihan, dan mungkin belum banyak yang tahu resep soto ini. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama siapkan daging. Saya pakai bagian sengkel, boleh pakai bagian yang lain. Sebanyak 700 gram sudah dicuci dan dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya sisihkan dahulu dagingnya karena saya akan siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 7 siung bawang merah. Jahe sedikit kurang lebih 2 cm. Kemiri 4 butir. Merica butiran 1 sendok teh. Pala yang sudah diparut setengah sendok teh. Air secukupnya atau bisa juga pakai minyak goreng secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu lainnya atau bumbu tambahannya, lengkuas cukupnya digeprek, daun jeruk 4 lembar, daun salam 3 lembar, serai 2 batang digeprek. Untuk pelengkap sotonya, miso un secukupnya yang sudah direndam dengan air panas sebentar, kurang lebih 1 menit. Aduk-aduk kemudian buang airnya dan tiriskan. Setelahnya beri minyak goreng sedikit, aduk-aduk sampai mie tidak menempel satu sama lain seperti ini. Kedua bahan pelengkapnya juga toge secukupnya yang sudah direbus sebentar, kurang lebih 1 menit. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah air mendidih, masukkan dagingnya. Ratakan aduk-aduk sampai semua daging tenggelam. Kemudian rebus daging sebentar, kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih ya. Ini untuk rebusan pertama. Setelah nanti daging direbus kurang lebih 10 menit, angkat daging dan tiriskan. Kemudian buang airnya, rebus kembali dengan air baru. Fungsi dari rebusan pertama untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah daging direbus kurang lebih 10 menit, matikan kompor. Kemudian angkat daging dan tiriskan, dan selanjutnya buang airnya. Selanjutnya rebus daging kembali dengan air baru, kurang lebih ini 2,5 liter. Sebelum merebus daging kembali, saya akan tunggu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu air mendidih, saya akan tumis dulu bumbunya. Panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus tadi yang kita buat. Tumis sekalian rempah-rempahnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak seperti ini, warnanya berubah menjadi sedikit keemasan. Kemudian matikan kompor. Nanti saya akan masukkan ke dalam kuahnya ke sini. Jadi saya masukkan dagingnya dulu, kemudian menyusul bumbu yang tadi kita tumis. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula putih. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak daging atau rebus daging sampai daging matang dan empuk. Saya menggunakan presto supaya mempersingkat waktu. Memasak daging atau merebus daging dengan presto saya cukup 15 menit. Dihitung dari air mendidih lagi ya. Dilihat dari mendidihnya, dia akan berdesis seperti ini. Knopnya akan berbunyi dan mengeluarkan asap seperti ini. Mulai dihitung dari berbunyi ya. Untuk menggunakan panci biasa dimasak kurang lebih 45 atau 1 jam. Setelah direbus kurang lebih 15 menit, matikan kompor. Bisa ditunggu dari tombol ini masuk ke dalam. Kalau tanda buletan ini seperti cincin masuk ke dalam, berarti asapnya sudah keluar semua, jadi boleh dibuka ya. Tapi kalau merasa terlalu lama menunggu, bisa mengeluarkan asapnya dengan cara seperti ini.
Tahan bawah knopnya ke atas sampai mengeluarkan asap dengan benda apapun. Saya menggunakan sendok nasi karena membuka presto setelah dimasak harus dikeluarkan semua asapnya ya, supaya aman. Setelah asap atau uap sudah keluar semua, boleh dibuka prestonya ya. Setelahnya pindahkan kuah soto ke wajan atau ke panci biasa supaya nanti untuk penyajiannya ngambilnya gampang ya. Ini untuk kuah soto dan dagingnya sudah jadi ya, tapi jangan lupa koreksi rasa. Apa yang kurang tinggal ditambahin ya, misalnya kurang garam, penyedap rasa ataupun gula. Selanjutnya nyalakan kompor dengan api yang sangat kecil atau paling kecil supaya nanti penyajiannya kuahnya masih panas. Selanjutnya saya akan bikin untuk sambalnya cabai merah keriting yang sudah direbus. Ini kurang lebih 10 buah cabai rawit merah yang sudah direbus juga 15 buah, kemiri 2 buah, dan bawang putih 3 siung sudah direbus juga ya. Kemudian semua bahan sambal ini dihaluskan. Saya menggunakan cobek atau ulekan, boleh pakai blender ataupun chopper. Oh ya, ini adalah bumbu ciri khasnya soto ini, yaitu tauco. Ini tauconya asli dibawa dari Pemalang karena ada mertua yang datang dari Pemalang berkunjung, dan resep soto ini pun asli dari mertua saya ya, orang Pemalang. Lanjut haluskan bahan sambal sampai halus. Sebelum sambal benar-benar halus, kemudian masukkan tauconya tadi. Oh ya, ini sebanyak 150 gram ya. Kemudian lanjut haluskan kembali tauco bersama sambalnya supaya butiran tauco yang dari kedelai yang masih utuh ikut halus juga ya. Setelah semua halus, kemudian tumis sambalnya dengan minyak goreng secukupnya. Tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh. Jangan tambahkan dulu garam ya, karena tauconya sudah asin. Gampang nanti setelah hampir matang koreksi rasa, kalau kurang asin boleh ditambahin garam ya. Kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian tumis atau masak sampai benar-benar matang dan tanak, sampai kuahnya menyusut dan mengeluarkan minyak kembali supaya sambalnya bisa awet berhari-hari. Saya sengaja bikin sambalnya banyak karena untuk stok supaya nanti kalau bikin soto ini lagi tidak repot lagi bikin sambalnya. Setelah sambalnya matang dan benar-benar tanak, dia akan mengental kembali karena airnya menyusut dan mengeluarkan minyak-minyaknya seperti ini. Kemudian matikan kompor, tempatkan di wadah atau mangkok seperti ini. Ini sambalnya sudah matang, ikut sertakan minyaknya ya. Sengaja saya bikin minyaknya banyak tadi karena minyaknya untuk pengawetnya supaya sambalnya tahan basi. Kemudian tidak boleh terlupakan juga pelengkap sotonya yang lain. Daun seledri 2 batang yang dirajang tipis-tipis, daun bawang 2 batang rajang tipis-tipis juga, tomat merah 1 buah potong dadu atau sesuai selera. Lanjut cara penyajiannya, tata soun di atas piring atau mangkok secukupnya seperti ini, togenya secukupnya. Tomat juga beberapa potong, daun bawang sedikit, daun seledri sedikit. Kemudian masukkan kuah dan dagingnya secukupnya. Jangan lupa sambalnya karena ini yang bikin ciri khas soto ini, dari sambalnya yang rasa tauco ya. Terakhir tambahkan bawang goreng secukupnya. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia soto Pemalang, soto tauco. Ini soto khas Pemalang, kampung halaman saya. Resepnya juga dari mertua saya, asli orang Pemalang. Rasanya seger banget, gurih, dan enaknya itu unik, nikmat parah. Insya Allah kalau teman-teman coba pasti suka banget dan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.